Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kabar-Kabar, kabar terbaru untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, ada aku Andre, host baru di podcast Kabar-Kabar ini. Meskipun baru, aku bakalan tetap ngabarin isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, sebelum aku mulai, aku bakal mau ngucapin dulu selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, hari ini aku nggak bakal sendirian nih, aku bakal ditemenin sama temen seangkatan sekaligus temen sedivisi juga, yaitu Arsyad. Kita sambut Arsyad. Halo semua, aku Arsyad dari Departemen Politik Pemerintahan. Aku satu angkatan sama Andre yaitu angkatan 2019 dan juga tadi udah disinggung sedikit, aku juga satu kedirjenan sama Andre yaitu Strategi Sosial di Komap. Tapi nih, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 buat teman-teman pendengar podcast semua. Halo, apa kabar Syad? Baik-baik aja kan? Nah, lagi sibuk apa nih Syad sekarang? Alhamdulillah baik Dre. Ini sih kalau di kampus lagi ikutan kepanitiaan acara gitu sama di Komap ini ikutan organisasi. Dan di luar itu juga aku ikutan semacam paguyuban pemuda gitu Dre. Ya walaupun lagi nggak banyak kegiatan juga sih karena pandemi ini. Kalau kamu gimana ini Dre? Kalau aku sih kebanyakannya main game ya, karena di rumah aja nih, tapi tetap ikut kepanitiaan kampus buat nanti Polgovisme buat nyambut Gamada baru sama waktu sebelum pulang waktu masih di Jogja pernah ikut kegiatan volunteer fest di sana sama tetap mantengin update berita di sosmed sama TV itu sih. Nah, Mantap, mantap. langsung masuk aja nih ke hal yang mau kita bicarain hari ini. Mumpung lagi bulan Agustus nih bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kita bakalan ngobrolin nih hal-hal yang berbau tentang kemerdekaan. Nih kita juga masih dalam momentum peringatan kemerdekaan juga kan. Jadi bakalan seru lah itu topiknya Andre. Nah, aku mau langsung nanya aja nih ke kamu nih, gimana nih perbedaan kemerdekaan tahun lalu sama sekarang nih yang lagi pandemi ini? Kalau menurutku banyak banget sih Andre perbedaannya. Apalagi tadi kan udah dibilang kalau kita masih dalam situasi pandemi kayak gini kan, ya mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan dengan keadaannya seperti ini. Ya seperti tahun ini Andre yang biasanya tahun lalu nih kita rame-rame hari kemerdekaan, ngadain lomba, panjat pinang, mau kerupuk, balap karung dan sebagainya. Tapi tahun ini terpaksa kita banyak yang nggak ngadain Indre. Sama juga nih kayak di kampungku yang nggak bisa ngadain lomba-lomba buat anak-anak sampai dewasa yang biasanya kita rame-rame tuh kumpul, ikut lomba, ikut tirakatan. Tapi tahun ini karena pandemi ya mau nggak mau kita terpaksa nggak ngadain Indre. Jadi cuman masangin umbul-umbul atau bendera gitu Indre di pinggir jalan. Bener banget nih kayak pandemi ini kemerdekaan harus disesuaikan dengan keadaan sekarang juga nih kan. Nah, sama tanggal 17 Agustus kemarin nih kan, pemerintah tuh nyelenggarain upacara di Istana Negara secara virtual. Nah, gimana nih, Sat? Menurut kamu dengan upacara nasional yang dilaksanain secara virtual itu tuh? Sih, sebenarnya berasa ada yang kurang aja sih Indri menurutku dalam perayaan kemerdekaan kali ini. Dilaksanain dengan ramai dan meriah banget kan, Dre. Dan biasanya juga ada kayak pertunjukan seni budaya, terus ada orang-orang yang diundang tuh biasanya dari kalangan pejabat maupun masyarakat biasanya diundang banyak banget. Terus petugas upacaranya juga biasanya banyak, tapi tahun ini cuman pengibar sama penurun bendera aja. Dan paduan suara dan maupun orkestranya juga ditayangin lewat virtual aja, Indre. Dan tahun ini ya terpaksanya mau nggak mau cuma dilaksanain sesederhana mungkin dan seminimalis mungkin Indre. Tapi kamu tahu nggak sih Indre, kalau meskipun perayaan penyelenggaraan upacara nasional kemarin secara virtual, tapi kita juga diminta buat menghentikan aktivitas kita sejenak loh. Iya tuh aku udah lihat kemarin sih tuh di Twitter kalau nggak salah ngelihat dapat anjuran dari Mensesnek buat berhenti sejenak selama 3 menit dari jam 10:17 sampai jam 10:20. Nah iya bener banget tuh Andre. Kita kemarin diminta ya minimal buat berdiri tegap sebentar saat pengumandangan lagu Indonesia Raya di daerah-daerah setempat itu. Ya kayak sama Andri dibilang itu, yaitu udah ditayang di TV maupun internet atau sosial media gitu. Ya. Nah, ke bahasan selanjutnya nih ada prestasi-prestasi juga nih yang udah membanggakan Indonesia
Nah, bisa dibilang juga sebagai kado buat ulang tahun Indonesia nih yang ke-75. Apa aja tuh Andre prestasi-prestasinya yang udah membanggain negara kita nih? Nah, sebagai hadiah nih buat kemerdekaan Indonesia, jadi ada beberapa eh, orang-orang Indonesia yang udah berhasil ngebawa juara dan mempersembahkannya buat Indonesia. Yang pertama, ada juara pencaksilat internasional secara virtual. Nah, dia nih dapat juara pencaksilat turnamen jurus tunggal dan beregu. Nah, yang kedua, kemarin yang sempat ramai juga ada juara PUBG. BTR itu juara PUBG yang mewakili Indonesia dan juara di turnamen PUBG internasional. Nah, sama yang terakhir nih, Amelia Hapsari, orang Indonesia, dia itu masuk sebagai juri Oscar pertama asal Indonesia. Nah, dia ini menjadi orang pertama di Indonesia yang menjadi juri Oscar buat di Amerika. Ya. Wah, keren banget tuh Andre. Meskipun kita masih di tengah pandemi kayak gini, kita masih tetap semangat ya raih prestasi yang mengharumkan bangsa kita, Andre. Nah, ini juga nih kan kemarin nih sempat ramai juga sebagai perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Bank Indonesia ngeluncurin nih uang baru pecahan Rp75.000. Nah, menurut pendapat kamu gimana nih? Ini aku juga banyak lihat di berita di TV maupun sosial media. Kalau kemarin dalam peringatan kemerdekaan tahun ini, Bank Indonesia sama Kementerian Keuangan juga baru aja ngeluarin uang baru itu, Andre. Ya dalam bentuk uang kertas 75.000 itu. Tapi hanya terbatas nih yang keluarin, yang namanya aja edisi khusus kemerdekaan kan, Andre. Iya, Buat iya. Andre sama teman-teman lainnya juga bisa nih nanti kalau misal pengen dapetin uang 75.000 nanti bisa langsung tukarin aja nih atau dan pesan di website BI-nya. Nanti langsung ke situ aja Andre. Dan aku juga baca berita nih kalau rencananya uang edisi khusus kemerdekaan kayak gini bakal dikeluarin setiap 25 tahun sekali Andre. Jadi tungguin aja yang edisi ke 100-nya juga. Tapi ini Andre, buat Hmm. informasi juga, jadi ini sebelum ini uang 75.000 ini, BI juga udah pernah nerbitin uang edisi khusus peringatan kemerdekaan ke-25, ke-45, sama yang ke-50. Baru tahu aku ada yang peringatan ke 25, 45 sama 50 ya. Bentuknya nih kayak gimana tuh uangnya? Nah, untuk yang pertama, yang untuk peringatan kemerdekaan yang ke-25, atau peringatan kemerdekaan pada tahun 1970, BI ini ngeluarin 9 jenis uang logam, Dre, dengan bahan bakunya perak sama emas. Untuk pecahannya pun juga bervariasi, dari 200 perak sampai 25.000 Dre. Terus untuk yang selanjutnya peringatan ke-45 atau tahun 1990 ini ngeluarin sekitar 3 jenis uang logam Dre dengan bahan bakunya emas dan pecahannya mulai dari 125.000, 250.000 sama 750.000 Dre. Oh, iya, iya. Dan yang terakhir nih yang peringatan ke-50 atau tahun 1995 Bank Sentral juga ngeluarin 2 jenis uang logam Dre dengan bahan bakunya emas juga yaitu pecahan 300.000 sama 850.000 Dre. Itu sih Dre info singkat mengenai uang edisi khusus kemerdekaan ini yang dikeluarin sama BI itu. Oh iya, banyak juga ya ternyata jenis-jenisnya ya. Nah, teman-teman nih, udah nggak kerasa nih, udah banyak juga yang kita omongin. Sebelum ditutup nih, mau tanya ke Arsyad, ada nggak sih pesan-pesan buat Indonesia di kemerdekaan yang ke-75 ini? Ya dari aku sedikit aja sih Dre kalau pesan sama harapan dalam momentum kemerdekaan ini. Ya tentu aja yang pertama semoga pandemi ini segera mereda dan berakhir ya. Dan momentum kemerdekaan ini juga bisa menjadi momen untuk menambah semangat masyarakat Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di tahun ini, Andre. Hmm, kalau dari aku nih, pesannya sama nih, singkat aja buat Indonesia, semoga tetap aman, tentram, sama dari pandemi ini bisa pulih lagi ekonominya dan tetap menjadi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Mantap. jadi kita udah bahas beberapa hal tadi ya, ada upacara virtual, uang 75 prestasi, sama prestasi-prestasi Indonesia ya, sama macam-macam uang tadi juga tuh. Nah, walaupun kemerdekaan tahun ini sedang dilanda pandemi COVID, tetapi tetap bisa dilaksanakan dengan baik ya, walaupun tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, sekian podcast kabar-kabar edisi kali ini. Ngucapin juga nih terima kasih ke Arsyad yang udah nyempetin waktunya. Sama-sama juga, Andre.
Dan sampai jumpa di podcast kabar-kabar selanjutnya. Dah. Eh,